Sejatinya, tiga partai politik yang menggemakan perubahan pada Pilpres 2004 yang lalu adalah partai-partai politik yang tidak layak, tidak patut untuk diajak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Sebab tanggung jawab utama mereka itu adalah bagaimana menggelorakan perubahan itu terus-menerus sebagaimana mereka menyampaikannya pada Pilpres 2024 yang lalu ya. Sementara Pak Prabowo seperti kita ketahui adalah calon presiden yang mengusung kelanjutan kebijakan dari Pak Prabowo. Oleh karena itu, tiga partai politik yang mengusung perubahan itu adalah partai politik yang semestinya dan seharusnya dituntut untuk segera menyatakan bahwa diri mereka itu berada dalam posisi oposisi gitu. Ketiganya adalah PKB, PKS, dan juga Nasdem. Ini partai yang jelas-jelas di dalam Pilpres 2004 yang lalu itu menyatakan bahwa mereka mengusung perubahan. Maka oleh karena itulah amanah moral mereka, tanggung jawab moral mereka adalah melanjutkan perjuangan perubahan itu di parlemen dalam bentuk oposisi. Maka dan oleh karena itu pula lah ya seharusnya Pak Prabowo tidak mengajak mereka masuk ke dalam koalisi dan menghormati posisi mereka sebagai posisi yang berbeda dengan Pak Prabowo, dan tiga partai ini juga harus menahan diri untuk tidak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo sebab tanggung jawab politik mereka, amanah konstituen mereka adalah melanjutkan perubahan itu, dan itu mereka bisa wujudkan di dalam parlemen dalam bentuk oposisi. Maka sangat mengherankan dan menurut saya sangat tidak tepat, bahkan boleh disebut amoral secara politik kalau tiga partai politik ini akhirnya bergabung dengan koalisi Pak Prabowo di mana visi misi mereka jelas berbeda. Satu menyatakan kelanjutan, yang lain menyatakan perubahan itu. Nah, yang paling dekat sebetulnya dengan visinya Pak Prabowo itu adalah PDI Perjuangan. Maka jika PDI Perjuangan lalu bergabung dengan koalisi Pak Prabowo itu secara visi, secara substansi, secara apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat dahulu tidak jauh berbeda dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo, yaitu sama-sama mengusung kelanjutan pembangunan ala Pak Jokowi kan gitu. Nah, oleh karena itulah secara politik, secara moral dan macam-macam itu, jika PDI pada akhirnya nanti akan bergabung misalnya dengan koalisi Pak Prabowo, tidak ada hambatan moral di sana, tidak ada hambatan konstituen di sana, tidak ada hambatan yang bersifat tanggung jawab di sana. Ya kecuali kemudian karena memang mereka memilih secara politik misalnya tidak akan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Dan saya menduga besar kemungkinan PDI tidak akan menyatakan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo dan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, lebih-lebih karena di dalam pemerintahan itu ada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan perpanjangan tangan dari Pak Jokowi gitu. Dan oleh karena meskipun begitu, saya juga ragu apakah Nasdem, PKB, dan PKS berani membuat semacam sikap yang tegas untuk melakukan oposisi, apalagi seperti kita ketahui, justru dua partai ini adalah partai yang paling cepat menyatakan menerima hasil pemilu dan pilpres. Bahkan Nasdem maju lebih selangkah, yaitu menerima kehadiran Pak Prabowo dalam konteks setelah silaturahmi tepat satu hari setelah ada pengumuman dari KPU, tepatnya 2 hari setelah ada pengumuman hasil pilpres oleh KPU gitu. Dan oleh karena itulah kemungkinan besar tiga partai ini bisa diajak masuk ke parlemen, dan saya kira hanya mungkin menyisakan PDI Perjuangan di luar parlemen. Tapi kita akan lihat nanti apakah ini akan terjadi atau tidak, dan jika itu terjadi, saya kira masyarakat pemilih layak dan patut untuk menyatakan sikap menyesalkan jika mana akhirnya tiga partai politik yang mengusung perubahan ini bergabung dengan koalisi Pak Prabowo yang mengusung kelanjutan.